Oke, setelah kita menyelesaikan koreksi untuk buku besar dan buku pembantu, kita akan melanjutkan ke jurnal. Lembar kerja jurnal ini sudah saya siapkan ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu tanggal 31 Desember 2010, itu kita akan menuliskan koreksi pembebanan BPHTB, yaitu pembongkaran bangunan, pengurukan tanah, dan penjualan barang bekas. Itu jurnalnya tanah pada bangunan. Ini saya kasih keterangan koreksi pembebanan BPHTB, pembongkaran, pengurukan, dan penjualan. Nilainya 105 juta. Seperti ini. Kemudian di tanggal yang sama pula kita akan menuliskan koreksi pembebanan pembuatan pagar dan paving block untuk area parkir tahun 2008. Itu jurnalnya emplacement pada bangunan. Keterangannya koreksi pembebanan pembuatan pagar dan paving block untuk areal parkir. Nilainya 75 juta. Untuk nilainya ini bisa teman-teman lihat di buku pembantu atau buku jurnal, sama-sama ada. Di tanggal 31, masih di tanggal 31 itu ada koreksi pembebanan pembuatan taman. Berarti emplacement pada bangunan. Keterangannya koreksi pembuatan taman. Nilainya 38 juta. Lanjut, tetap di tanggal 31 itu ada koreksi pembebanan depresiasi bangunan tahun 2009 dan 2010. Berarti jurnalnya bangunan pada laba ditahan pada depresiasi bangunan. Nilainya 122 juta. Untuk laba ditahannya 60 juta.
depresiasi bangunannya 62 juta. Ini ada di buku besar atau buku pembantu. Ini untuk koreksi pembebanan depresiasi. Depresiasi bangunan tahun 2009 dan 2010. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan mencatat depresiasi bangunan lebih dahulu. Sebelumnya kita akan menghitung dulu perhitungan depresiasi bangunan per tahunnya. Jadi kita measure and center, perhitungan depresiasi bangunan per tahun. Nilainya, caranya yaitu depresiasi per tahun dengan 120 juta dibagi 20 tahun umur manfaat, yaitu temu 51 juta. 1.020 juta. Nah, seperti ini. Untuk jurnalnya tetap sama di tanggal 31/2010. Jurnalnya laba ditahan pada akumulasi depresiasi bangunan. Kalau yang ini nilainya bisa teman-teman lihat di buku besar, sebesar 4.250.000. Kemudian ini untuk mencatat depresiasi tahun 2008. Depresiasi bangunan tahun 2008 1 bulan. Oke. Di bawahnya di tanggal yang sama pula kita akan mencatat depresiasi bangunan tahun 2009 dan tahun 2010, yaitu laba ditahan pada depresiasi bangunan pada akumulasi depresiasi bangunan. Ini untuk mencatat depresiasi bangunan tahun 2009 dan 2010. Nilainya laba ditahannya 51 juta sama depresiasi bangunannya akumulasi berarti totalnya. Oke, seperti ini.
Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan depresiasi emplacement. Yang pertama ini kita merger and center terlebih dahulu. Catat perhitungan depresiasi emplacement tahun 2009 dan 2010. Ini untuk tahun 2009. Itu pagar dan paving blok sama dengan 75 juta dibagi dengan umur manfaat 5 tahun sama dengan 15 juta. Untuk tahun 2010 pagar dan paving blok 9 bulan per 12 dikali dengan 75 juta dibagi umur manfaat 5 tahun. Nah, 38 juta. Oh, ini yang untuk taman. Ini untuk taman. Sedangkan yang untuk paving block itu 15 juta per tahunnya. Kalau untuk tamannya itu 5.700.000. Oke, kita jumlahkan. Itu 20.700.000. Ini untuk perhitungannya. Selanjutnya kita jurnalkan tanggal 31 Desember 2010, yaitu laba ditahan, depresiasi emplacement pada akumulasi
depresiasi bangunan, emplacement. Ini untuk mencatat depresiasi emplacement tahun 2009 dan 2010. Untuk nilainya laba ditahannya 15 juta. Untuk depresiasi emplacement-nya 20 juta 700. Untuk akumulasinya total dari ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya ini udah tanah dan bangunan udah selesai, kita jurnalkan. Sekarang pindah ke rekening kendaraan. Ini kita tulis di sini tanah, bangunan, dan emplacement. Untuk memudahkan kita nanti dalam memproses. Sekarang kita pindah ke kendaraan. Nah, di tanggal yang sama 31 Desember 2010 ini ada koreksi pembebanan depresiasi kendaraan. Jurnalnya kendaraan pada laba ditahan pada depresiasi kendaraan. Ini untuk mencatat koreksi pembebanan depresiasi kendaraan truk besar tahun 2008, 2009, dan 2010. Kendaraannya nilainya 1.440.000.000. Laba ditahannya 180 juta. Sedangkan depresiasi kendaraannya 360 juta. Teman-teman bisa lihat sendiri di buku besar atau buku pembantu. Kemudian kita akan melakukan perhitungan terhadap depresiasi kendaraan truk besar tahun 2008, 2009, dan 2010. Di sini perhitungan depresiasi kendaraan truk besar tahun 2008, 2009, dan 2010.
Tahun 2008 itu 5/15 dikalikan dengan 2.048.000.000 dikurangi dengan 248 juta. Hasilnya 600 juta. Tahun 2009 4/15 dikali sama dengan 480 juta. Tahun 2010 3/15 dikali sama hasilnya 360 juta. Nah, seperti ini. Untuk perhitungannya. Untuk jurnalnya yaitu tanggal 31 Desember 2010. Laba ditahan, depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Untuk laba ditahan senilai 1.080.000.000. Kemudian depresiasi kendaraannya 360 juta. Untuk akumulasinya nih nambah. Oke. Di tanggal yang sama pula jurnalnya kendaraan pada laba ditahan depresiasi kendaraan. Kendaraannya 1.120.500. Untuk laba ditahannya 60.500. Depresiasi kendaraannya 450. Seperti ini. Ini untuk koreksi pembebanan depresiasi kendaraan
tahun. Kalau yang ini untuk masih sama, berhasil pembebanan truk besar. Dengan yang ini truk box. Ini udah truk box. Untuk truk box diesel sendiri kita lakukan perhitungan lagi seperti apa yang dilakukan perhitungan di atas ini. Untuk 2 tahun. Ini sama. Truk box diesel tahun 2009 per 15 kali 2.750.000.000 dikurangi dengan 500 juta. Untuk yang ini nilai laba ditahan ini penggabungan antara tahun 2008 dan 2009. Nilainya teman-teman bisa langsung lihat di buku besar ada, di kasus juga ada. Kita lanjutkan. Untuk jurnalnya itu tanggal 31/2010. Laba ditahan laba ditahan depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Nilainya 150 juta. Maaf, 750 juta. Ini untuk truk box. $600 juta. Ini akumulasinya tambahan. Lanjut ke
kendaraan Kijang pickup atau kendaraan ada laba ditahan, ada depresiasi kendaraan. Kendaraannya 498 juta. Ini bisa teman-teman lihat di kasus atau di buku pembantu juga ada, di buku besar juga ada. 400. Oke, laba ditanya 80. Depresiasi kendaraannya 298. Kemudian kita akan melakukan perhitungan apresiasi kendaraan untuk Kijang pickup. Kijang pickup tahun 2009-2010. Nilainya kita ganti 5/15 dikali 5/5/12 dikali 1.400.000.000. Ini harga perolehan. Dikurangi 320 residu. Hasilnya 150. Tahun 2009 tahun 2010 ganti 7, hasilnya 220. Dan tahun 2010 ada lagi yang kedua, yang 4, ini 5. Hasilnya 120. Jurnalnya tanggal 31 Desember 2010, yaitu laba ditahan, depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Laba ditahannya 150. Depresiasi kendaraannya 330. Penambahan antara tahun 2010 yaitu 210 dengan 120, dan akumulasinya kita total. Setelah kita menjurnal dan menghitung depresiasi terhadap akun kendaraan
Selanjutnya kita akan menjurnal dan menghitung depresiasi Mebelair semua jenisnya. Untuk yang pertama yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 itu kita menulis jurnal koreksi pembebanan depresiasi mobilier sofa tamu. Berarti mebel pada depresiasi mebel. Ini untuk mencatat koreksi pembebanan. Karena depresiasi sofa tamu tahun 2010. Nilainya 9.900.000. Di tanggal yang sama pula kita akan mencatat depresiasi mebel. Yaitu depresiasi mebel pada akumulasi depresiasi mebel. Ini kita akan mencatat depresiasi mebel sofa. Sofa tahun 2010. Sebesar berapa? Sebesar 9.900.000. Di tanggal yang sama pula, masih di tanggal yang sama, kita akan mencatat koreksi pembebanan terhadap depresiasi meja kursi, yaitu Mebelair pada depresiasi laba ditahan. Ini untuk mencatat koreksi pembebanan depresiasi mebel meja kursi kerja tahun 2008, 2009 dan 2010. Untuk mebelnya nilainya 28.125.000. Untuk depresiasinya 11.250.000. Untuk laba ditahannya 16.800.000.
875.000. Masih di tanggal yang sama pula kita akan catat akumulasi depresiasi, mencatat depresiasi mebel dan meja kursi. Yaitu laba ditahan, depresiasi mebel pada mebel, $11.875, $11.250, $28.125. Selanjutnya mencatat koreksi depresiasi rak-rak kayu. Jurnalnya sama. Rak-rak kayu. Kayu pada tahun sama. Nilainya 17.850. 6.300. 11.550. Di tanggal yang sama catat depresiasi rak-rak kayu. Laba ditahan. Oke. Selanjutnya koreksi pembebanan depresiasi rak-rak besi. Tanggalnya sama. Ini sama ya teman-teman. Ini nanti yang membedakan hanyalah angkanya. Untuk jurnal sama. Kalau rak besi sama. Oh, tambahan tahun 2007. Seperti ini. 28.500. 9.500.000.
Oke, selanjutnya rak besi sudah. Koreksi pembebanan pada peralatan kantor sama koreksi peralatan kantor. Oh, ini sudah masuk ke peralatan kantor ya teman-teman. Jadi kita kasih tanda di sini peralatan kantor. Peralatan kantor. Jurnalnya sama seperti yang lain. Ini peralatan kantor AC. Jurnalnya peralatan kantor. Sudah ada apresiasi peralatan kantor. Rp7.500.000. Oke. Oh maaf teman-teman, ini dari rak-rak kayu sudah, rak-rak besi juga sudah, ini sudah ada. Oke, benar. Peralatan kantor AC. Ini juga sama jurnalnya seperti peralatan kantor ini, tapi beda jenis yaitu komputer. Nilainya 22.500.000. Setelah peralatan kantor komputer, lalu ada peralatan kantor mesin tik. Berarti di sini untuk mesin tik
ada penambahan jurnal, itu lambat ditahan. Peralatan kantor yaitu 4.875. 4.875. Untuk laba ditahannya ini 1.500.000, ini 3.375.000. Oke, seperti ini. Ini jurnalnya laba ditahan. Oh, ini masih 15. Ini depresiasi peralatan kantor ya teman-teman. Itu laba ditahan. Pada kumulasi depresiasi. Oke, untuk yang laba ditahannya 3.375. Nah, ini ternyata jurnalnya akumulasi depresiasi. Jadi kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Yang mobilnya juga sama. Oke, seperti itu. Kemudian jurnalnya sama, hanya saja jenisnya yang berbeda. Ini mesin tik. Mesin tik dari tahun 2007, 2008, 2009. Tuh, nilainya 5
5.125.000, 100.500, 7.500, 3.625.000, 3.625.000, 500, akumulasinya 5 juta. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita perbaiki terlebih dahulu. Untuk yang terakhir sendiri ini adalah alat-alat kecil. Ada kesalahan tadi. Alat kecil tahunnya sama. Kemudian yang ini adalah mesin tik. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita akan menghitung rugi impairment atau pemulihan kembali kendaraan truk box diesel. Jadi untuk memudahkan kita buat bentuk saja di sini shapes. Nanti ini untuk memudahkan kita membuat perhitungan. Oke, di sini. Itu perhitungan rugi payment rugi pemulihan pemulihan kembali. Pemulihan kembali kendaraan truk diesel. Itu harga jual neto dari rumus FV cost to dikurangi cost to sell. Itu 96 juta. Maaf, 90 juta dikali 10, hasilnya 900 juta. Kemudian nilai pakai atau value in use
350 juta dikali 2,48685, hasilnya 870.397.500. Nilai terbesar berarti 900 juta. Kemudian nilai tercatat atau nilai buku, yaitu dari perhitungan kos 2.750.000, akumulasi depresiasi sampai dengan 31 Desember 2010, yaitu sebesar 1.350.000.000. Jadi untuk nilai tercatatnya sebesar 141.400.000.000. Ya, untuk rugi impairment sendiri akan ketemu 500 juta. Untuk jurnalnya rugi impairment pada akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 500 juta. Kemudian kita akan menghitung lagi untuk truk besar. Kita kopikan ini, kita ganti perhitungannya di truk besar. Sama 96 dikali 4
hasilnya 384 juta. Tuh, nilai pakainya nggak ada. Berarti nilai terbesarnya ini. Untuk kosnya 2.048 dikurangi dengan 1.440, karena akan ketemu 680, sehingga selisihnya 224 juta rupiah. Jurnalnya sama, kemudian pada bulan Januari tanggal 28 itu disetujui kontrak untuk pembuatan saluran air penerangan jalan lingkungan. Jadi ini sudah masuk di tahun 2011. Yaitu kontrak uang muka, kontrak pada kas, untuk mengeluarkan kas sebesar pembayaran uang muka pembuatan showroom Rp264. Kemudian pada tanggal 26 ditandatangani serah terima pembangunan saluran air, penerangan jalan lingkungan, dan rehabilitasi bangunan kantor, sekaligus dibayar termin kedua sebesar 60% dari harga kontrak. Berarti jurnalnya 26 Maret. Yaitu bangunan emplasmen pada uang muka kas. Yaitu untuk mencatat pembayaran termin kedua atau terakhir pembangunan showroom.
atas 80 juta, atas 80 juta, $264 juta, sisanya 396 juta. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan meneruskan menjurnal pada tanggal 14 April, yaitu perhitungan pembelian kendaraan Kijang. Kita copy paste. Ini perhitungan pembelian kendaraan Kijang Innova. Uang muka per unit itu 51 juta, kurangi dengan 6 juta. PV angsuran sama dengan 6 juta dikali bunga dengan 212 juta 736 600. Alat pengaman Rp2.400.000. Kos kendaraan Kijang per unit oh 260, kemudian kos kendaraan Kijang 5 unit temu 1.300.000. Lalu kita jurnal pada tanggal 14 April. April 2011 itu kendaraan pada
utang. Total kendaraannya jumlahnya 300. Untuk kasnya 266, 317. Utang angsurannya selisih. Kemudian pada tanggal 2 Mei mencatat pembayaran angsuran kedua pada saat pembelian. Kemudian 2011 mencatat angsuran, utang angsuran, beban bunga pada kas. Ini untuk mencatat angsuran. Dan pada tanggal 2 Juni mencatat angsuran ketiga nilainya sama, saja beban bunganya yang berbeda. Ketiga, kemudian selanjutnya kita akan menghitung besaran angsuran untuk bangunan. Di sini saya sudah menyiapkan perhitungannya. Kita pindah ke bawah. Nah, ini untuk angsuran per bulannya 6 juta. Untuk bunga efektifnya ini 2% dari nilai buku. Angsurannya itu pengurangan antara angsuran dan dikurangi bunga efektif sehingga angsuran pokoknya menjadi ini. Kemudian untuk nilai buku di bulan tersebut, maka nilai buku bulan sebelumnya dikurangi dengan nilai angsuran akan ketemu ini. Sama sampai ke bawah nanti. Langsung saja untuk di bawahnya kita akan tulis perhitungan perolehan bangunan sewa, yaitu PV angsuran itu 100 juta dikalikan dengan 14 bunga ini,
072. Hasilnya kita lihat untuk PV residu, nilai residu dari 100 juta dikali dengan 0,174. Satu koma 0,17411 total PV-nya oke. Lanjut kita jurnalkan pada tanggal 30 Juni 2011. Itu jurnalnya bangunan bisa pada utang bisa sebesar ini sama utang lisa pada kas terus 1 juta. Ini untuk mencatat perolehan bangunan bisa dan pembayaran angsuran pertama. Di tanggal 2 Juli ini mencatat angsuran ke-4 untuk Kijang, pembelian Kijang. Itu 4.375.375.1940.625. Oke, ini mencatat angsuran kelima pada tanggal 2 Agustus. Angsuran Kijang kelima. Itu 20.563.1979
437. Dan yang terakhir itu angsuran ke-6 pada tanggal 2 September 2011. Oke, dikarenakan di sini durasi di part 2 ini nanti ya, biar nggak terlalu panjang. Untuk itu di sini yang membedakan bagian yang atas dan yang bawah ini saya kasih tanda kuning. Untuk perhitungannya kita lanjut. Untuk depresiasi bangunan kantor dan showroom perhitungannya seperti ini. Isinya 69, jurnalnya beban depresiasi bangunan pada akumulasi depresiasi bangunan. Kemudian untuk perhitungan depresiasi emplasemen pagar, taman, penerangan jalan seperti ini. Untuk jurnalnya beban depresiasi emplasemen pada akumulasi depresiasi emplasemen. Untuk selanjutnya perhitungan depresiasi kendaraan truk 1 tahun seperti ini. Jurnalnya beban depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Kemudian untuk kendaraan truk box diesel sama beban depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Untuk perhitungan depresiasi kendaraan kijang pickup ya 2 kali seperti ini. Jurnalnya beban depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Perhitungan depresiasi kendaraan super pickup juga sama. Perhitungan depresiasi meubiler, sofa, tamu, meja kursi, almari kayu, almari besi, rak kayu, rak besi seperti ini. Dijumlahkan di total, hasilnya di jurnal beban depresiasi meubiler pada akumulasi beban depresiasi mebel. Untuk perhitungan depresiasi peralatan kantor sama, satu-satu terlebih dahulu kemudian dijumlah. Jurnal sama. Depresiasi bangunan sewa juga sama. Untuk perhitungan rugi impairment pemulihan kembali kendaraan seperti ini, seperti yang di atas. Ini ada nilai pakai atau value in use. Kemudian dicari yang terbesar, kemudian ditambahkan. Selanjutnya ini 540 dikurangi 450 ya seperti ini, bisa 90. Perhitungan rugi impairment kendaraan truk besar tidak pakai nilai pakai sehingga jangan terbesar 200. Kos akumulasi depresiasi seperti ini perhitungannya. Dan yang akhir perhitungan beban jurnalnya beban depresiasi akumulasi depresiasi kendaraan seperti ini. Akumulasi depresiasi peralatan kantor, rugi penghentian peralatan kantor pada peralatan kantor seperti ini. Untuk perhitungan rugi impairment kendaraan truk besar ini jurnalnya. Kemudian yang ini untuk pencatatan penggantian dari pemakaian mesin tik. Ini penghentian catatan mesin tik.
dan alat-alat kecil. Oke, seperti ini. Nanti bisa teman-teman pause sendiri cara pengerjaannya seperti ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.